Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, anak ibu sekalian. Kita masuk ke pertemuan kita yang kedua kali ini ya. Jadi untuk kemarin ibu ada tugaskan kalian mengenai pengertian dari debat. Debat itu apa dengan teks debat gitu ya. Maka lantas untuk kali ini pembahasan kita yaitu sebenarnya debat itu bagaimana Bu gitu. Jadi kalau ibu katakan nanti di jawaban kalian yang kemarin ibu koreksi, kalau yang namanya debat itu pastinya itu poin pertama itu adalah bertukar informasi. Jadi informasi atau pendapat yang kita utarakan, setiap manusia itu kan punya pendapat masing-masing ya. Karena kan pikiran manusia itu berbeda-beda. Maka lantas kalau nanti kalau di jawaban kalian itu ada kata bertukar informasi atau pendapat, itu sudah benar. Karena arti kita kemarin adalah tuliskan pengertian debat menurut pendapat Anda gitu ya. Maka lantas kalau ini kalian sudah sebutkan bertukar informasi atau pendapat bla 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 bla, itu ibu benarkan. Oke, itu poin yang pertama. Oke, selanjutnya yang nomor 2, pertanyaannya adalah tuliskan dari ciri-ciri debat gitu ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai ciri-ciri dari debat itu yang pastinya yang pertama adanya gitu. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama itu adanya informasi yang akan kita bicarakan tuh apa kan informasinya gitu. Jadi kemudian yang kedua adanya bukti. Jadi kalau kita bicara misalnya gini, Ibu Rahmi itu sangat cantik ya. Kalian ngomong Ibu Rahmi sangat cantik, buktinya apa kan gitu. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong Ibu Rahmi sangat cantik, itu bisa dipatahkan di argumentasi atau informasi kalian kalau tidak ada data. Maka bukti inilah yang diperlukan, dan yang ketiga adalah data yang valid pastinya gitu ya. Ya, itu bicara mengenai ciri-cirinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk Bu, kalau kan Ibu bilang kemarin tuh ada 3 ya. Kurang dari sini berarti ya kurangin nilainya. Kemudian yang ketiga pertanyaan Ibu, tuliskan perbedaan antara debat dengan teks debat. Itu sangat gampang ya. Yang namanya teks berarti berbentuk tulisan. Iya, pintar. Berbentuk tulisan. Sementara kalau yang debat itu dia biasanya berbentuk lisan. Jadi kalau misalnya debatnya itu kan berbentuk lisan. Jadi kalau Ibu katakan yuk kita debat, berarti lisan. Oke, kalian tulis teks debat mengenai ini. Berarti yang kalian tulis berarti kita menulis. Nanti nanya lagi, Bu, kali ini tugas kita adalah menulis teks debat. Tulisan Bu, kan udah jelas menulis teks debat. Tapi kalau kita bilang yuk kita debat dengan mosi yang seperti ini, berarti kita lisan, praktek gitu. Ya, kalau tidak ada corona, kita berjumpa seperti biasa semester yang lalu Ibu mengadakan ini kelompok, dan itu kita debat per kelompok, Ibu bagi kelompok dan kemudian kita debat. Itu biasanya. Untuk hari ini kan kita luar biasa ya kan. Oke, lanjut bagian yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir pertanyaan Ibu udah ya, udah 4 ya. 1, 2, 3 ciri-ciri, pengertian, perbedaan, satu lagi apa ya? Jenis ya, jenis-jenis dari debat. Oke, jenis-jenis dari debat itu salah satu itu ada 4 yang nanti bisa kalian ini kan. Yang salah satunya itu yang akan kita bicarakan hari ini itu adalah debat yang berbentuk ya, harus benar-benar ngucap ya, kontroversial. Kontroversial. Berarti dengan arti kata, ini adalah topik yang akan kita ambil itu bersifat pro dan kontra. Bersifat pro dan kontra. Oke. Ya, bisa? Nah, itu mengenai tugas kita yang kemarin. Jadi pembahasannya ini saja. Untuk hari ini Ibu akan ambil dari ciri-ciri, bukti dan data. Ciri-ciri dari
debat itu. Informasi yang akan Ibu dapatkan dari kalian, buktinya apa, datanya apa. Apa itu, Bu? Kalau kita dalam debat itu kan seperti Ibu katakan tadi ada pro dan kontra. Kali ini mosi atau topik yang akan kita ambil, mosi itu adalah topiknya. Jadi mosi yang akan kita ambil itu adalah virus corona. Ya, kita ambil ya. Virus corona membawa hikmah. Ya, virus corona membawa hikmah. Ini pro dan kontra nih, jelas ya. Ada orang yang menyatakan, iya betul Bu, virus corona itu ada positifnya gitu. Tadi ada yang juga menyatakan, enggak Bu, salah, virus corona itu negatif semua itu. Artinya aku nggak suka ada corona kayak gitu. Tapi jangan sangka loh, ada orang yang suka dengan corona. Jadi ini akan kita bahas adalah virus corona membawa hikmah. Jadi pro dan kontra. Maka kali ini tugas kalian yang akan Ibu berikan adalah kalian tuliskan. Oke, dicatat ya, catat. Tuliskan pendapat kalian. Ya, ini kita bicara mengenai pendapat. Pendapat Anda mengenai virus corona membawa hikmah. Ya, pendapatnya apa Bu? Pro atau kontra? Dua-duanya Ibu minta. Pro-nya apa, kontranya apa. Jadi kali ini Ibu memposisikan kalian sebagai tim netral. Artinya kalian bisa menjadi pihak yang pro, kalian juga bisa menjadi pihak yang kontra. Paham? Ya. Jadi untuk buat satu pendapat mengenai pro, satu pendapat mengenai kontra. Saya setuju. Ya, kan gitu. Jadi kalimat yang pro-nya ini misalnya gini. Saya setuju bahwasanya virus corona membawa hikmah. Karena apa? Kan dilanjut tuh penjelasannya. Jadi kalau yang nilai 100, yang dapat nilai 100 itu karena informasinya, buktinya, datanya kalian buat. Kalian utarakan. Datanya tuh valid, akurat gitu. Paham? Nah, kemudian kalau kontra tidak setuju. Saya kurang setuju. Jadi bahasanya nanti jangan pakai kata tidak ya Nak. Karena kalau kata tidak itu dia dianggap kata-katanya kurang sopan. Jadi kalau dalam debat itu saya tidak setuju. Saya kurang setuju dengan pendapat Anda gitu. Jadi saya tidak setuju. Boleh Bu, saya tidak setuju. Boleh sih. Cuman lebih baiknya cantik itu saya kurang setuju dengan mosi yang menyatakan virus corona membawa hikmah. Karena apa gitu? Karena saya nggak suka aja Bu. Ya jelas lah nilaimu nanti 60 Ibu berikan. Itu kan tidak ada buktinya, nggak ada datanya. Paham? Jadi saya setuju dengan corona karena di corona saya bisa tiduran. Itu buktikan. Ada nggak bukti data-datanya? Kalau siswa itu suka di rumah, belajar di rumah, cari. Itulah tugasmu. Cari yang menyatakan itu. Menurut data ini saya dapatkan bahwasanya 93% siswa suka belajar di rumah. Berarti promo itu bagus. Kontra cari lagi gitu. Paham? Ya. Untuk kali ini mosi kita cuma satu. Ibu tambah ya? Tambah atau tidak ya? Maunya Ibu tambah atau enggak nih? Ini kan baru satu mosi nih. Satu mosi kalian akan buatkan pro dan kontra. Mosi yang kedua, tambah aja lah ya. Nggak enak kalau sedikit kali ya kan. Apalagi kita 4 les. Dari jam berapa tuh? Dari jam 8 sampai 9.40 ya. Jadi nomor 2-nya. Ya, nomor 2-nya itu yang kedua mosinya sama ya, masih dengan pro dan kontra. Jadi nanti buat satu soal itu satu pendapat pro, satu pendapat kontra. Bisa ya? Oke. Mosinya adalah SMK Telkom. Ini mosinya yang kedua ya. Oke, jelas nampaknya Nak? Iya. SMK Telkom adalah SMK Telkom merupakan SMK Telkom Medan, harus ada Medannya ya. SMK Telkom Medan merupakan
sekolah SMK terbaik di kota Medan. Iya, betul nih Bu. Asal ucap aja Bu Rahmini ya kan. Makanya kalau kopro buktikan. Buktikan dengan informasinya, datanya. Tapi kalau Ibu asal ucap kontra, ya bilang di situ. Nggak ada data yang membuktikan. Nah, gampang kan? Ya. Jadi nih ya, ini mosi yang kedua. Satu lagi ya, biar yang terakhir. Tiga soal aja kok. Nggak banyak-banyak. Mosinya adalah apa ya? Ibu kok bingung ya? Padahal banyak loh di pikiran Ibu. Tapi itulah yang namanya pikirannya kan. Kita bicara mengenai yang terakhir, pembicaraan mengenai Omnibus Law ya. Ya walaupun udah agak lama sih Bu. Omnibus Law. Oh nggak usah, kok Omnibus Law terlalu jauh ya. Daring aja ya, kita buat daring ini aja. Belajar daring sangat menarik. Belajar daring sangat menarik. Ya itu ya. Nah, jadi betul tidak? Belajar daring ini sangat menarik. Belajar daring apa? Dalam jaringan ya, berarti yang online. Kenapa Ibu coret ya? Kayaknya kurang menarik, nggak menantang. Siswa lebih suka, ada masukan untuk mosinya? Siswa lebih suka belajar daring. Siswa lebih suka belajar daring lebih efektif. Oh ya, itu dia. Itu lebih menantang ya. Belajar daring online, belajar online atau daring lebih efektif. Nah, lebih efektif daripada offline. Belajar daring lebih efektif daripada offline. Betul nggak ya? Salah nih Bu, gitu. Kayak gitu ya. Belajar daring lebih efektif daripada offline. Jadi ini mosi yang ketiga. Setuju? Ya setuju Bu. Karena kalau belajar daring ini kita lebih konsentrasi. Mana tahu gitu kan. Cari nanti informasinya. Tidak gitu. Bisa? Iya. Sekian dari Ibu untuk pembahasan untuk tugas kita yang kedua. Dan ingat seperti biasa sampai jam 12 malam. Yang late, yang terlambat itu akan Ibu berikan nilainya pas-pasan, yaitu KKM 60. Atau bahkan nanti Ibu balikkan, walaupun tidak kamu kerjakan, Ibu akan returnkan dengan nilaimu 0. Berarti tidak ada. Jadi santai, tapi jangan terlalu santai. Nah itu yang mau Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia kita. Ibu tidak terlalu memburu-burumu sampai tergesa-gesa, sampai jam 12 malam tuh kan ada banyak waktu yang akan kau kerjakan. Bisa? Iya. Kalau jika ada pertanyaan, chat aja Ibu langsung. Insya Allah akan langsung Ibu balas apa yang kurang dimengerti. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.